Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Daniel dalam pelajaran PJOK kelas 5 hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 SDN Utan Kayu Utara 07 pagi. Walaupun dalam keadaan pandemik, kita tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, jangan lupa like and share, lalu tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran PJOK kelas 5 berikutnya. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari bab 11, yaitu penjelajahan lingkungan sekitar sekolah, yang meliputi A. Perencanaan kegiatan penjelajahan, B. Keterampilan penjelajahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran PJOK pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami dan mempraktikkan perencanaan kegiatan penjelajahan. Kedua, siswa mampu memahami dan mempraktikkan keterampilan penjelajahan. Ketiga, siswa harus mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, semangat, dan jujur. Materi pembahasan pada pagi hari ini, keterampilan penjelajahan dapat dilatih sebelum melakukan penjelajahan. Tahukah anak-anak kalian tentang pembuatan rencana kegiatan penjelajahan? Tahukah kalian tentang keterampilan gerak dalam kegiatan penjelajahan? Nah, untuk lebih jelasnya, pelajari dengan seksama uraian berikut ini. Nah, anak-anak kalian bisa lihat dan bisa baca peta konsep pembelajaran PJOK, yaitu tentang penjelajahan. A. Perencanaan kegiatan penjelajahan. Penjelajahan merupakan salah satu pendidikan yang dilaksanakan di luar kelas atau di sekolah. Seorang siswa perlu mengetahui lingkungan sekitar sekolahnya. Pengetahuan tentang lingkungan sekitar sekolah dilakukan dengan kegiatan penjelajahan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawahnya, yaitu lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, anak-anak, lingkungan sekitar sekolah adalah lingkungan dengan jarak 1000 meter dari letak sekolah. Untuk sekolah di pedesaan, lingkungan sekitarnya terdiri dari pegunungan, sungai, danau, pantai, perkebunan, hutan, sawah, dan ladang, dan sebagainya. Untuk sekolah di perkotaan, lingkungan sekolahnya terdiri dari perumahan, pertokoan, perkantoran, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Sebelum melakukan kegiatan penjelajahan, perlu disusun rencana terlebih dahulu. Perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perumusan tujuan. 2. Sasaran kegiatan. 3. Bentuk kegiatan. 4. Survei lapangan. 5. Pembuatan denah. Nah, kalian bisa pelajari anak-anak. Anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan merupakan sangat penting dalam setiap kegiatan. Apabila tidak ada tujuan, maka penjelajahan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Salah satu tujuan kegiatan penjelajahan misalnya mengenalkan siswa agar dapat mengenal lingkungan sekitarnya. 2. Sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan adalah siapa saja yang dijadikan sebagai objek dalam penjelajahan.
Sasaran kegiatan penjelajahan biasanya siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, anak-anak, lanjutan yang tadi, 3. Bentuk kegiatan. Bentuk-bentuk kegiatan penjelajahan bermacam-macam. Contoh, bentuk kegiatan penjelajahan misalnya jalan-jalan, berkemah, mendaki gunung, dan sebagainya. 4. Survei lapangan. Sebelum melakukan kegiatan penjelajahan, perlu dilakukan survei lapangan terlebih dahulu. Survei lapangan akan memperlancar kegiatan penjelajahan. 5. Pembuatan dena. Dena sangat penting dalam kegiatan penjelajahan. Dengan dena, kita tidak akan tersesat dalam melakukan penjelajahan. Sebelum penjelajahan dilakukan, sebaiknya dibuat denah lokasi yang akan dijadikan sebagai kegiatan penjelajahan. Anak-anak, ini adalah contoh gambar perencanaan penjelajahan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Nah, kalian bisa perhatikan yang anak-anak gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu seorang anak sedang berjalan menuju penjelajahan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Yang kedua gambarnya yaitu seorang anak yang sedang membantu temannya yang sedang menaik gunung atau lembah ya anak-anak. Nah, yang ketiga ini adalah dena atau lokasi tempat arah kalian yang akan berkemah atau yang sedang melakukan penjelajahan. Nah, kita lanjut yang B, yaitu keterampilan penjelajahan. 1. Mengkoordinasi anggota. Koordinasi sangat penting agar penjelajahan berjalan sesuai dengan tujuan. Hal yang perlu dibicarakan dalam koordinasi antara lain jumlah anak yang ikut, lokasi yang dituju, dan lamanya perjalanan. Dalam mengkoordinasi sebaiknya dilakukan dengan musyawarah. Koordinasi sebelum berangkat dipimpin oleh ketua penjelajahan. Nah, anak-anak, ini kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini yaitu seorang pemandu atau guru sedang berkoordinasi dengan anggota tim. 2. Membawa perlengkapan yang sesuai. Melakukan kegiatan penjelajahan perlu perlengkapan yang cukup. Perlengkapan yang perlu dibawa dalam kegiatan penjelajahan antara lain: A. Memakai pakaian olahraga nyaman. B. Memakai sepatu kets atau sepatu olahraga. C. Membawa makanan dan minuman secukupnya. 3. Mengenal tanda jejak atau sandi. Selama melakukan penjelajahan, seorang siswa harus dapat mengenal tanda jejak atau sandi. Tanda jejak atau sandi berupa tanda-tanda khusus untuk menerangkan arah dan menerangkan suatu daerah. Tanda-tanda atau jejak sandi biasanya dibuat dari kapur, cat, atau benda lainnya. Sebelum berangkat, peserta terlebih dahulu diberi tanda jejak atau sandi. Nah, kalian perhatikan tanda sandi yang dipakai dalam penjelajahan. Yang A, tanda silang, artinya jalan terus. Yang B, tanda panah yang ke arah ke kanan, artinya ikut terus jalan ini. Yang C, tanda panah ke kanan, garis 2, artinya ada rintangan. Lanjut yang 4, dapat memberikan pertolongan kepada diri sendiri dan orang lain. Penjelajahan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kegembiraan, meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani, serta menumbuhkan rasa sosial terhadap sesama.
Dalam penjelajahan, unsur keselamatan, baik keselamatan terhadap diri sendiri maupun orang lain sangat penting. Menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam bermain dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Nah, anak-anak, lanjutan materi nomor 4, yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain dengan cara sebagai berikut. A. Dalam penjelajahan haruslah mengikuti aturan yang berlaku. B. Memilih tempat atau lokasi yang aman untuk penjelajahan. C. Menyingkirkan atau membuang benda-benda yang dapat membahayakan, seperti pecahan batu, kaca, besi tajam, dan sebagainya. D. Berhati-hati dan waspada dalam setiap penjelajahan. E. Membantu teman yang mengalami kecelakaan atau gangguan dalam bermain. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di samping ini, yaitu seorang anak membantu teman yang mengalami cedera. Lanjut yang nomor 5, membuat laporan penjelajahan. Setelah kegiatan penjelajahan selesai, maka perlu disusun laporannya. Bentuk laporannya biasanya dibuat secara kelompok. Untuk membuat laporan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. A. Apa tema kegiatan penjelajahan? B. Maksud dan tujuan penjelajahan. C. Waktu pelaksanaan. Dan D. Hasil yang diperoleh. Nah, anak-anak, ini adalah gambar lokasi penjelajahan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dan penjabaran materi pada pagi hari ini. Simak anak-anak pertanyaannya. Jangan lupa alat tulis dipersiapkan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan lingkungan sekitar sekolah daerah pedesaan. 2. Sebutkan lingkungan sekitar sekolah di daerah perkotaan. 3. Apa yang dimaksud dengan sandi? 4. Sebutkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penjelajahan. Yang kelima, apa tujuan membuat Dena dalam kegiatan penjelajahan? Nah, anak-anak, ada 5 soal ya anak-anak. Untuk soalnya ditulis di buku PJOK. Jangan lupa foto kalian dikirim yang sedang mengerjakan tugas menggunakan seragam olahraga atau seragam hari Senin. Tetap semangat, jaga imunitas tubuh, lawan COVID-19, patuhi 4M. Salam olahraga. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menonton pembelajaran PJOK kelas 5. Jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran PJOK kelas 5. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.